Halo guys, gue Ego. Hari ini gue mau berbagi pengalaman gue tentang merakit PC pertama di tahun 2025 ini. Gue hunting komponen-komponennya itu hari Sabtu tanggal 25 Januari, kalau nggak salah ya, 25 Januari. Gue hunting di Mangga 2 Mall, di dua toko, Enter Komputer dan Nano Komputer. Jadi ini pertama kalinya gue merakit PC. Deg-degan sih. Jadi kenapa gue merakit PC? Karena gue pengen belajar bagaimana caranya dan apa gunanya gue merakit PC. PC-nya buat apa? PC-nya akan gue gunakan untuk gue menjadi seorang content creator, untuk mengedit video, untuk bermain game, untuk live streaming. Gak usah berlama-lama lagi, gue akan memberitahukan komponen-komponen apa aja yang gue pakai. Jadi yang pertama, CPU-nya, prosesor gue memakai Intel i5 generasi ke-12, 12400F. Lalu untuk GPU-nya gue memakai Sparkle Intel Arc B580 Titan. Untuk motherboardnya, gue memakai dari Maxsun, Terminator, udah DDR5, Wi-Fi. Lalu untuk power supply-nya, gue menggunakan power supply dari Cooler Master MWE Bronze 650 V3. Untuk RAM-nya sendiri, gue memakai RAM 2 channel 2x8 GB dari Adata XPG dengan kecepatan 6000. Lalu untuk SSD-nya NVMe M.2-nya gue memakai dari Adata Legend 900 dengan kapasitas 1 TB. Untuk CPU coolernya gue menggunakan Olympus IOTA A40. Lalu untuk casingnya sendiri gue menggunakan Olympus Gamma C50 warna putih. Pasti banyak yang nanya kenapa gue memilih GPU dari Intel. Gue memilih GPU dari Intel karena gue suka hal-hal yang baru, apalagi Intel baru mengeluarkan GPU itu baru 2 generasi, dan ini generasi keduanya, dan gue sangat excited untuk mencoba GPU card dari Intel karena sebelumnya seperti yang kita tahu GPU card itu didominasi 2 merek aja gitu kan, dari Nvidia dan AMD. Jadi gue sangat tertantang untuk memakai GPU Intel. Gue pengen melihat apakah supportnya semakin lama akan semakin bagus dan compatibility ke game atau ke software produktivitasnya akan semakin baik. Setelah gue jelasin komponen-komponen apa aja yang gue pakai, pasti kalian penasaran kan berapa total budget rakitan PC pertama gue ini. Untuk PC pertama gue ini menghabiskan dana sebesar sekitar 12 jutaan. Nanti akan gue breakdown ya untuk harga masing-masing komponennya. Itu belum termasuk dengan monitor, keyboard, mouse dan sebagainya ya. Itu baru jadi PC-nya aja. Sekarang kita masuk langsung ke proses perakitannya. Yang pertama, kita pasang prosesornya dulu. Dalam memasangkan prosesor, kita harus perhatikan letaknya tanda panah di prosesor biar kita nggak salah. Jangan sampai pinnya bengkok, hati-hati, jangan terlalu ditekan. Lalu karena gue menggunakan anti bending frame, jadi di sini gue copot frame bawaan dari motherboardnya menggunakan obeng yang diberikan pada saat gue beli anti bending frame. Di sini hati-hati, jangan sampai kena prosesornya dan jangan sampai menggores motherboard. Pelan-pelan aja.
Oke, udah copot. Lalu gue pasang anti bending frame-nya menggunakan baut bawaan dari frame motherboard tadi ya. Usahakan dalam membaut itu posisinya selalu silang agar letaknya pas dan tekanannya merata. Pelan-pelan aja, jangan terlalu kuat dulu, dikencenginnya belakangan nggak apa-apa. Oke, kita pastikan lagi sudah aman, jangan terlalu dipaksa. Lalu sekarang pemasangan SSD. Gue menggunakan SSD NVMe M.2. Jadi karena motherboard ini sudah ada bawaan heatsinknya, jadi kita lepaskan dulu. Nah, kita melakukan pemasangan, harus sampai ada bunyi klik ya pemasangannya. Lalu kita buka dulu heatsinknya, kita tempelkan, posisinya harus tepat biar bisa dibaut lagi dan posisinya lurus. Pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru ya. Lalu kita baut lagi. Udah terbaut. Lalu sekarang tahap selanjutnya melakukan pemasangan RAM. Dibuka dulu kunci slotnya. Kalian bisa lihat karena gua menggunakan RAM yang 4 channel, itu kita harus tahu posisi mana yang kita pasang duluan. Lalu untuk pemasangan RAM, lihat juga posisinya agar benar. Sekarang untuk pemasangan air coolernya, kita pasang dulu frame-nya dari belakang. Ini tergantung air cooler yang kalian gunakan ya. Jadi selalu biasakan membaca manualnya agar tidak salah. Dan pastikan juga ini untuk chip apa, untuk soket apa. Sekarang kita pasang bracketnya. Ini kita kunci dulu. Usahakan selalu silang ya, biar pas dan tekanan merata. Nah, sekarang kita pasang bracketnya. Oke. Pastikan posisinya benar agar kinerja dari air coolernya maksimal ya. Lalu tahap selanjutnya pemberian thermal paste. Ini secukupnya aja, metodenya banyak, kalian bisa lihat di YouTube. Nah, selanjutnya pemasangan air cooler. Kita kunci di kedua bautnya, pastikan posisinya sudah benar, tidak perlu terlalu dipaksa, yang penting dia udah mengunci aja.
Di PC cooler yang gue gunakan ini terdapat dua kabel, untuk kabel power dan kabel USB, karena PC cooler yang gue gunakan memiliki fitur pembacaan suhu CPU. Jadi kita colokkan di slot untuk PWM dan slot untuk USB 2. Nah, lalu tahap selanjutnya ini casing yang gue gunakan, casing dari Olympus Gamma C50 warna putih. Nah, ini gue melakukan pemasangan fan. Gue pasang 3 fan di depan dan 1 fan di belakang. Selalu membautnya silang ya guys. Nah, selanjutnya adalah pemasangan power supply. Karena power supply yang gue gunakan tidak modular, jadi kabel-kabelnya banyak yang tidak terpakai dan gue simpan di dalam casing. Ini adalah proses pembautan. Kabel yang gue gunakan kabel CPU, kabel PCIe untuk GPU nya, lalu kabel 24 pin untuk motherboard. Sekarang adalah proses memasukkan motherboard ke dalam casing. Pastikan posisi letaknya benar sesuai dengan lubang yang ada. Lalu kita baut itu menggunakan semacam isolator. Kita baut semua bautnya ya. Nah, ini adalah pemasangan kabel untuk 24 pin ke motherboard dari power supply. Jadi kabel yang kita gunakan kita keluarkan dulu ke depan agar nanti pemasangannya lebih gampang. Lalu ini adalah splitter fan. Jadi untuk splitter fan ini memungkinkan kita cuma mencolokkan satu PWM aja untuk fan casingnya. Jadi tidak banyak kabel dan lebih rapi. Jadi semua kabel fan yang kita hubungkan, kita paralel. Lalu kita masukkan kabel utamanya ke depan untuk dipasang ke motherboard. Ini kabel splitter fan-nya. Lalu ini cara pemasangan kabel 24 pin nya. Ini nggak bakal terbalik kok. Kalian cuma perlu melihat coakan yang ada di kabelnya aja dan sesuaikan dengan coakan yang ada di motherboard. Pasangkan dengan benar, terpasang dengan benar, jadi aman. Lalu ini untuk kabel CPU nya 8 plus 4 pin. Lalu ini untuk USB 3 bawaan dari casing, kita pasang ke slot USB 3 yang ada di motherboard. Lalu ini untuk kabel audio yang ada di casing, kita colokkan di motherboard yang ada tulisannya audio. Lalu ini untuk kabel fan yang tadi. Nah, ini yang paling repot karena kabelnya kecil-kecil, tapi nggak terlalu susah kok. Kita cuma perlu melihat tanda yang ada di motherboard aja sebagai arahan, lalu kita colokkan pelan-pelan aja. Oke, udah terpasang. Lalu sekarang kita pasang untuk GPU cardnya. Di sini gue menggunakan Intel Sparkle B580. Kita buka kunciannya, lalu kita masukkan pelan-pelan sesuai dengan slotnya.
Jangan lupa lubang di casingnya dibuka ya. Gue menggunakan 2 slot. Kita pasang, kita sesuaikan posisinya pelan-pelan aja. Jangan terlalu ditekan. Oke, udah terpasang. Lalu kita baut ke casing. Nah, ini untuk kabel power dari GPU-nya. Posisinya kita perhatikan ya, jangan sampai salah. Akhirnya terpasang. Oke. Nah, sekarang udah jadi dan hidup. Yeay. Nah, kalian udah lihat sendiri kan proses perakitan PC pertama gua. Sebenarnya durasi perakitan PC pertama gua itu sekitar 3 jam. Tapi yang tadi kalian lihat itu adalah versi yang udah gua edit, biar bagian-bagian mikirnya nggak perlu kalian tonton. Jadi gue ingin memberitahukan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat merakit PC pertama kali. Ini based on pengalaman gue sendiri ya. Yang pertama, kalian harus membaca manual motherboard itu secara teliti dan secara mendetail, agar kalian tidak mengalami hal yang sama seperti gua, kebanyakan mikir pada saat perakitan. Jadi proses perakitan kalian bisa lebih smooth. Yang kedua adalah memasang bracket CPU cooler dengan benar. Jadi gue sempat salah memasang bracket CPU cooler, sehingga CPU cooler gue yang udah tertempel di prosesor harus gue cabut lagi, dan itu repot untuk mengaplikasikan thermal paste lagi. Yang ketiga, perhatikan betul posisi pemasangan RAM, karena ini sangat sensitif. RAM itu tidak boleh terbalik. Jadi kalau udah terbalik, antara soket kalian yang rusak atau RAM-nya yang rusak, lecet gitu. Yang keempat adalah memasang kabel 6+2 pin GPU dengan tepat. Jangan sampai salah ya, karena GPU adalah salah satu komponen yang paling mahal di suatu PC rakitan. Jadi kalian nggak mau kan GPU kalian rusak. Oke, jadi sekian aja video dari gua. Gua harap video ini bermanfaat untuk kalian yang baru mau pertama kali merakit PC. Dan juga kalau ada pertanyaan, kalian boleh komen di video YouTube ini. Nanti silakan kalian komen aja, gue akan berusaha untuk menjawabnya. Oh iya, jangan lupa dukung terus channel gue, Kofong Oprek, dengan like, subscribe, komen, share, biar channel gue makin berkembang. Oke, thank you ya semua. See you.